Sebelumnya terima kasih waktunya yang diberikan kesempatannya saya belum mewawancarai. Perkenalkan, saya ini Najwa Nabila, salah satu mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat dari Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi. Jadi di sini hendak mewawancarai kalian mengenai lahan wisata Banyuhirang ini. Mulai pertanyaannya lah. Sejarahnya dijadikan wisata Banyuhirang itu adalah? Ada. Jadi dulu itu kalau nggak salah ada seseorang dari orang sini yang merancang. Artinya di belakang ini ada lahan kosong. Nah, gimana caranya supaya lahan kosong ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian dibuatlah kemarin itu mega plan kalau nggak salah. Dibuat mega plan, kemudian kemarin itu kami menyebar proposal dan akhirnya kemarin itu ada dapat beberapa bantuan. Yang pertama itu kalau nggak salah dari PLN, kemudian BI, Bank Kalsel, dan lain-lain. Makanya saya nggak tahu itu, cuman itu kemarin itu dananya lumayan besar, hampir 1 M. Nah, jadi itu waktu dapat dana, lalu kami mulai perlahan untuk menjadikan belakang itu wisata. Dulu itu belakang itu ketutup sama tumbuhan-tumbuhan liar itu. Jadi untuk membuatnya itu bersih itu menggunakan pengeruk. Iya, menggunakan pengeruk itu. Lalu setelah dikeruk baru mulai proyeknya. Nah, gitu. Nah, jadi kemarin tuh adanya wisata ini salah satunya karena adanya mega plan tersebut dan juga adanya bantuan dari berbagai macam pihak itu tadi. Nah, gitu. Kalau sejarahnya jadi Banyuhirang tuh apakah ada? Kemarin itu dulu saya tuh pernah wawancara dengan salah satu orang tua dari Kades ini. Kemarin itu juga saya dapat tugas itu mencari asal usul daerah. Beliau itu seingat saya, beliau itu pernah bercerita di ujung desa itu ada suatu sumur. Sumurnya itu hitam. Nah, waktu zaman Belanda itu diukur kedalamannya berapa? Menggunakan benang dan di ujungnya dikasih pemberat. Nah, ketika itu dilempar ke sumur itu, ketika mau diukur itu nggak sampai dasar gitu. Nah, jadi di situ tuh entah ada yang salah atau gimana sehingga kedalamannya itu nggak ada yang tahu. Nah, mungkin dari situlah muncul desa Banyuhirang karena mungkin itu tempat mistis gitu. Dan juga di sini rata-rata kalau banyunya surut itu nanti kayak menggenang itu airnya jadi hitam gitu. Mungkin memang faktor alam sih seperti itu. Berarti karakteristik lahannya itu termasuk lahan yang perairannya tergenang? Iya, tergenang. Untuk kedalaman perairannya itu kira-kira berapa? Untuk kalau di sini ini kalau musim kemarau itu kering. Jadi nol, kedalamannya tuh nol. Nah, sampai ujung sana kalau kedalaman itu sekitar 3-4 meter lah kira-kira. 2-3 meter kira-kira. Kalau di wisata itu sekitar 4 meter lebih. Yang di wisata. Soalnya kan kemarin itu dikeruk, lebih didalami lagi. Dan juga kemarin itu disedot lumpur yang di bawah itu pakai mesin supaya lebih dalam katanya. Nah, jadi itu lebih dalam daripada yang di belakang situ. Belakang situ itu buat pertanian, situ wisata. Iya. Untuk pengelolaan wisatanya itu seperti apa? Kalau wisatanya itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa namanya. Nah, kebetulan saya sendiri itu ada sekretarisnya. Dan untuk wisata itu parkir itu kami untuk sekarang kami serahkan kepada penduduk. Ya, jadi misalnya kan di samping sini ada nih warung. Nah, jadi kan situ dia juga sekaligus membuka lahan parkir. Nah, jadi mereka itu menaruh parkir di sana dan ditarik oleh warung sendiri. Jadi warungnya itu dapat uang dari jatah menjaga parkir itu, dan juga kami itu dapat keuntungan 20% dari penghasil parkir itu tadi. Iya, penghasil parkir. Kalaunya di dalam itu ada sejenis rokok kecil lah. Nah, itu juga sewanya itu sekitar 100.000 sebulan. 100.000 per bulannya. Nah, itu ada. Jadi itu nanti datanya itu masuk kembali ke BUMDes. Kemudian ada juga wisata rumah terapung itu sukarela, jadi nanti bagi hasil sama yang menarik rumah tersebut. Iya, pekerja di sana. Jadi kami itu nanti mendapat fee-nya sekitar 20%-an lah.
Pokoknya kami itu mematok dari awal itu dari parkir, habis itu nanti ada yang sepeditik, sepedebek. Nah itu juga kami dapat 20%, kemudian untuk mas terapung 20%. Nah itu. Kalaunya untuk kolam, di situ ada kolam ikan. Nah kolam ikan itu kami itu mengakalinya pakan itu supaya kami tidak terlalu berat bayar pakan. Jadi kami itu menjual wadah pakan, satu wadahnya itu 2.000, 3.000. Nah jadi kan mereka itu kan kadang kalau ngumpan itu kan senang dah. Nah jadi mereka senang ngumpan ikan, kami dapat uang untuk beli pakan. Nah ada pendapatannya gitu. Iya di situ, jadi kami memutar uang di situ. Itu yang kolam ikannya itu sebagai cadangan penghasilannya juga berarti. Cadangan penghasilan maksudnya? Misalnya kayak dari ikannya itu apa buat konsumsi atau? Oh itu dijual. Kalau di kolam itu kerja kelompok. Jadi suatu kelompok itu bersatu membuat kolam ikan dan dikumpulkan jadi satu ya di situ. Nah tapi ada yang perorangan. Yang perorangan itu yang terambat terapung kalau yang menggunakan terambat terapung. Iya. Nah itu perorangan itu. Kalau yang kolam yang di dekat wisata itu kelompok. Jadi itu skalanya besar. Nah, itu. Untuk permasalahannya pada pengelolaan wisata itu apakah ada? Jujur lah, yang pertama waktu wisata itu jalan, jadi penghambatnya itu warga sini juga. Karena waktu kemarin itu kan rame-ramenya pengunjung, ada warga sini itu yang mabuk. Jadi orang yang datang itu mencium kan alkohol tuh. Nah jadi rasa gak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah sunyinya wisata ini dari tahun tadi itu banjir. Jadi jembatan itu menggenang, lalu orang itu nggak berani lewat. Nah, jadi kan namanya orang tuh kan jauh datang ke sini, lalu kayak ngerasa ter-PHP gitu loh. Jadi kayak jadi nih, jadi pulang. Jadi merasa sia-sia datang. Lalu akhirnya mungkin jerak. Tapi semakin ke sini itu wisatanya ini masih kami buka, jadi masih ada yang datang. Walaupun kadang yang berpacaran lah, apalah gitu. Jadi kalau masih ada kalau kendalanya ya itu tadi ada yang ya minum lah ibaratnya itu minum sama banjir gitu aja. Dari lahannya tuh ada yang buat jadi permasalahan. Kalau lahan nggak ada sih. Soalnya kemarin itu kesepakatan satu desa, rumah itu dari rumah ini ditarik 50 meter ke belakang. Itu tanah milik kita, tanah milik warga. 50 meter ke sana lagi itu milik desa, wajib sudah desa. Nah, makanya ada jembatan yang ke sana. Nah, jadi ibaratnya tuh kalau itulah kesimpulannya semua itu kesepakatannya. Pokoknya 50 meter ke belakang sampai situ saja. Kalau yang dulu itu kan 50 meter terus dari rumah tuh terus sampai ujung bumi sana. Tanahnya mereka mengakuisisi gitu loh. Jadi kalau sampai sana. Jadi kemarin itu dibuat kesepakatan tanah warga itu 50 meter dari rumah ke belakang. Nah, itu kesepakatannya. Mungkin sekian pertanyaan dari Lolo. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya.